Alright, selamat datang di Rumah Akmal Podcast. Ya, bersama Akmal Raksanagara. Kali ini kita kedatangan tamu lagi di Rumah Akmal Podcast. Salah satu kawan saya dari Jakarta. Sama-sama bergerak di bidang fotografi dan videografi. Waduh, ini udah pasti teman-teman bakal tahu lah. Kira-kira siapa ini? Nggak ada yang belum ada. Halo Haji, apa kabar Haji? Halo Mark, saya kayak tidak se-famous itu deh, belum se-famous itu. Belum itu ya? Belum. Belum, berarti akan dong, nggak tahu juga. Akan. Pasti, kita bakal famous kok one time. Okay. Saya suka confidence-nya, oke, saya suka. Kita pasti baik. Harus confidence itu harus, apalagi di masa-masa kayak sekarang ya, pandemi kayak gini. Betul. Gimana nih pandemi kayak gini? Lu kan fotografi videografi nih. Ya, bisa dibilang susah gampang ya sebagai fotografer videografer. Jatuhnya kan pekerja informal kita kan, ya kan? Kalau kayak gitu, kita kerja based by project kan. Nah, ya namanya pandemi, ya pasti banyak lah yang terdampak dari segala segi sektor ekonomi lah bisa kita bilang ya. Iya, banyak banget. Dan terutama pekerja informal hal satu yang kena. Jadi bisa dibilang susah gampang lah untuk bisa bertahan lah di pandemi ini. Cuma sejauh ini so far I did good sih. Gue ngerasa gue masih oke lah, masih baik. Masih oke, dan kita masih survive, alhamdulillah. Thanks God. Ya. Kemarin selama karantina PSBB itu lu ngapain aja sih di Jakarta? Di Jakarta cukup ketat sih juga gue bilang ya, karena gue untuk ini ya, PSBB-nya walaupun gue nggak bisa bilang ketat banget, cuma bisa dibilang mereka punya protokol sendiri lah untuk ini. Iya, karena berbeda dengan di Bandung kayaknya sih. Karena kan salah satu epicentrum juga kan Jakarta kalau yang ini ya. Apalagi hub kan Jakarta itu ya. Betul. Cukup banyak juga orangnya dan salah satu yang terdampak besar juga. Jadi kalau gue lebih banyak ngabisin waktu di di rumah. Stay at home. Ya, WFH, stay at home, WFH, work from home ya kan. Work from home atau nggak ada job, Pak? Ya, 11-12 lah ya. Berarti lu banyak ini dong selama kemarin? Banyak cek-cek sosial media, timeline gitu? Oh, pasti. Gue buka Twitter, kadang nonton film juga. Tapi itu salah satu cara gue untuk bisa tahu informasi di dunia luar sih. Karena kan kita nggak bisa keluar kan, jadi otomatis sosial media salah satu senjata lah bisa dibilang untuk kita bisa tahu info apa aja sih yang lagi terjadi nih di luar. Nah, Twitter gue sering banget karena ini beritanya cepet banget tuh di Twitter tuh, gila gue juga. Iya, betul. Gue selalu udah dari awal main Twitter nih sebenarnya kalau gue itu kalau ngelihat berita, gue lebih seneng ngelihat berita lewat Twitter dibandingkan lewat media-media yang lain, karena emang kalau gue boleh jujur itu lebih cepet untuk gue bisa dapetin, bisa kayak live lah bisa dibilang. Kalau misalkan ngelihat klarifikasi lebih suka di YouTube atau di Twitter aja? Tergantung klarifikasinya nih kalau untuk soalnya kayak begini. Cuma kalau boleh jujur sih ya nggak di dua-duanya nggak apa-apa sih kalau gue ya. Tergantung orangnya mungkin ya, tergantung siapa yang klarifikasi. Cuma itu jadi tren loh, ya. Gue nggak paham sih klarifikasi itu sampai sekarang. Kayaknya klarifikasi itu satu hal yang lu mesti lakukan kalau lu tiba-tiba kepleset gitu ya. Iya, betul. Ya maksud gue ya ngaku aja nggak sih? Ya susah sih, gue tahu cuma ngaku dan minta maaf kayaknya beres lah. Ngaku dan minta maaf kayak lebih ini ya. Dia pernah nambah-nambahin masalah kalau menurut gue. Karena kan sekarang trennya gitu ya. Trennya tuh lu berklarifikasi atas mungkin apa yang ya lu hilafnya lah ya, hilaf. Kita bilang hilaf di sini. Ya. Atas hilafnya lu klarifikasi terus ditambah embel-embel sedikit mental illness. Ya. Ini sebenarnya alasan gua nelpon lu sih. Oke. Menarik itu menarik. Gua kasih tahu aja. Karena gua tahu lu dulu kuliah psikologi kan ya, Iya betul. Gua S1 psikologi. Iya. Lulus ya. Cuma lu tidak melanjutkan karir lu sebagai psikolog. Iya. Sebenarnya masih ada. Gua ambil beberapa job sebagai di dunia psikolog. Itu gue ambil lebih ke training sama education aja sih. Jadi kalau misalnya jadi beberapa kali sebenarnya di dunia psikologi. Iya, cuma gue sebagai pekerja informal juga freelancer. Gue lebih ke kayak kayak kalau misalnya ada pelatihan untuk anak di sekolah,
Gue ngajar waktu itu udah SMA, SMP sampai SD tapi paling kecil itu kelas 5 dan pernah gue ajar. Itu apa yang lo ajarin tuh gitu. ke anak SD? Gue penasaran juga. Banyak sih. Kalau SMA itu biasanya lebih ke kayak lebih ke kayak pembangunan diri sendiri, pembangunan jati diri. Leadershipnya mereka, gimana mereka harus bergaul, dan biasanya lebih ke karir juga kan, karena kan mereka udah harus memikirkan untuk mereka harus kuliah kemana. Kalau SMP itu biasanya agak lebih general, ada beberapa yang ada kayak sex education, itu juga menarik, sex education. Gue kasih pelatihan juga di situ. Tapi untuk kalau anak SMP itu biasanya lebih ke how to solve the problem juga. Karena anak itu umur masa-masa segitu mencari kan jati diri ya pada SMP itu. Rentan lah bisa dibilang. Mereka baru puber. Anak SD pun juga lebih ke kayak sex education sama untuk bagaimana berteman. Istilahnya gimana berteman yang baik atau bersosialisasi lah di dunia. Menemukan circle yang tepat mungkin ya. Menemukan circle yang tepat yang kayak gitu-gitu. Itu sering gue kasih. Itu udah gue di jalan dari gue lulus tuh udah, dari sebelum lulus pun juga sebenarnya gue udah nge-build apa ya, kayak portofolio kali ya bisa dibilang. Jadi kayak gue sama temen gue kalau misalnya buat training, ya gue maunya ke arah situ. Gue seneng juga training buat kayak tempat kerja apa semua gitu, cuma sejauh ini opportunity-nya jauh lebih banyak pas lagi di sekolah sih dibandingkan pas lagi di sekolah ya. Dan lain-lain kayak gitu. Menarik sih, karena ngomong-ngomong sex education, salah satu film favorit gue tahun kemarin itu tentang sex education, dan lu pasti tahu 2 Garis Biru. Oke, ya betul. It's one of best Indonesian movie for me. Ya, itu gue akuin. Gue sendiri pun pribadi juga sangat suka kok, karena dia benar-benar mengupas habis masalahnya itu nggak cuma dari sisi seksnya aja kalau menurut gue sih ya. Dan justru sisi seksnya itu hampir tidak dibahas loh. Betul. Itu apa ya bisa dibilang? Dampak dari lo melakukan seks yang bisa dibilang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab seksnya kan, istilahnya kayak gitu. Itu bagus. Bagus banget. Gue nonton 3 kali di bioskop sendirian. Ya. Dan nonton keempat, gue ngajak orang tua gue. Oke. Responnya gimana orang tua? Bokap nyokap gue itu jarang nonton bioskop. Tapi ketika gue ajak nonton 2 Garis Biru itu, they amazed with the movie. Karena di situ ada konflik keluarga juga. Betul. Ada konflik keluarga juga, heartwarming segala macam, dan itu film paling menarik lah. Oke. Let's move on karena tapi serius ya, nanti gue undang lu ke podcast ini lagi, kita ngomongin sex education ya. Boleh. Gue tertarik banget nih. Tapi yang sekarang gue pengen ngomongin ini tentang mental illness. Oke. Gitu, karena jujur aja gue agak sedikit risih sih. Gue agak sedikit risih dengan orang yang menjadikan mental illness ini sebagai tameng atas kelakuan yang mungkin hilaf lah. Gue bilang hilaf, gak salah gak, tapi hilaf. Karena kan kebanyakan kalau di sosial media itu salah ngomong, salah ketik, atau ya blunder. Dan dia menggunakan mental illness sebagai tameng atas apa yang dia lakukan. Betul. Ya, gue pengen nanya dulu nih sebelum kita mulai. Karena gue bukan anak psikolog, tapi gue ada interest dan ada keresahan di sini. Sebenarnya mental illness itu apaan sih? Mental illness itu kalau misalnya gue lulusan psikologi S1, tapi gue belum psikolog, tapi gue bisa menjelaskan apa itu mental illness. Karena emang theoretically karena ya theoretically, basically itu benar-benar itu emang ada di kuliah gue waktu itu. Mental illness atau disorder itu tuh contoh paling gampangnya itu pokoknya bisa dibilang gangguan yang ada pada diri kita, itu yang paling gampang kita lihat tuh mempengaruhinya mood, cara berpikir dan bisa mempengaruhi perilaku. Oh, ujung-ujungnya perilaku ya? Iya, betul. Pokoknya mental illness itu berhubungan erat dengan tiga tersebut. Nah, dari situ bisa kita lihat mental illness itu sebenarnya baru bisa dibilang mental disorder atau mental illness itu ketika sudah mengganggu keseharian kita, fungsi kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi ketika ketiga faktor tadi sudah mengganggu kehidupan keseharian kita, baru bisa disebut mental illness atau mental disorder. Ini mental illness dan mental disorder itu sama ya, cuma beda term aja. Sama ya? Cuma beda ini doang, beda penyebutan aja sih sebenarnya. Beda istilah aja ya. Beda istilah, mental illness atau karena mental illness itu bisa dibilang dari mental health disorder. Jadi mungkin biar lebih
biar lebih apa ya, lebih dimengerti sama masyarakat didengar. Kalau kita dengar mental health disorder itu kan kayaknya wow serem banget ya gitu. Tapi kalau misalnya ngomong mental illness itu kan bisa agak lebih friendly lah ya, lebih friendly bisa dibilang kayak gitu dibandingkan sama mental health disorder kayak gitu. Nah itu kalau bisa dibilang contoh-contoh mental illness sendiri itu hampir bisa dibilang itu semuanya berhubungan dengan tiga hal tersebut. Contohnya depression, ya kan, depresi. Kalau pernah dengar anxiety disorder itu juga ada salah satunya. Anxiety disorder atau tahap yang paling ini ada kayak skizofrenia. Itu juga salah satunya pernah. Iya, skizofrenia. Skizofrenia itu termasuk ke mental illness ya? Betul. Itu salah satu dari mental illness dan itu bisa dibilang yang paling cukup yang bisa dibilang walaupun ada tahapannya cuma itu cukup berat kalau skizofrenia yang gue tahu ya untuk soal itu. Terus habis itu bisa dibilang juga mental illness itu bisa kan tadi gue bilang mempengaruhi dari tiga kategori tersebut kan, mood behavior sama apa tadi satu lagi perilaku terakhir kebiasaan. Mood behavior sama thinking, mood behavior thinking. Cara berpikir, mood sama perilakunya kan. Iya. Dan itu ketika sudah mengganggu kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak berfungsi secara normal lagi. Contohnya misalnya lo jadi nggak bisa kerja, itu udah mengganggu lo gimana cara lo bisa cari duit. Atau misalnya kalau lo masih sekolah lo jadi nggak bisa berpikir, lo nggak bisa belajar, lo benar-benar nggak bisa atau misalnya contoh paling ekstrem nggak bisa bersosialisasi sama orang. Oke, let's say gue depressed nih ya. Let's say gue depressed. Tapi fungsi gue sebagai di pion-pion sosial gitu ya, fungsi gue di kehidupan sehari-hari, gue nggak mengganggu itu gitu. Tapi gue depressed. Tapi gue nggak mengganggu fungsi gue di sosial. Itu sebenarnya masuk ke tingkatan mental illness nggak sih? Depression itu kan sebenarnya ada levelnya juga ya. Ada beberapa level yang emang. Nah, depression itu sebenarnya bisa diambil dari bisa disebabkan biasanya sama stres, ya kan? Depression itu juga disebabkan sama stres biasanya. Nah, dari situ kita bisa ngelihat tingkat stresnya itu seperti apa. Nah, untuk bisa mengetahui lebih lanjut apakah sudah masuk ke tahap depression atau enggak, sebenarnya memang dianjurkan untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater. Ke profesional ya. Betul. Orang ketika sudah depresi, itu kebanyakan itu sudah pasti levelnya sudah mengganggu kehidupan sosial. Sekecil apapun bentuk, entah dia misalnya jadi menarik diri dari teman-temannya, atau misalnya dia jadi nggak mau kayak misalnya nggak mau ketemu, atau misalnya dia udah mulai nge-cut beberapa orang untuk ngomong begitu itu udah salah satu bukti kalau dia ada nggak nyaman dan dia butuh mengeksplor apakah itu udah masuk dalam tahap depression atau stres atau masih stres. Dan ketika sudah masuk tahap depression pun juga itu ada level, ada depresi ringan, ada juga yang berat. Ada yang juga berat kayak gitu. Nah, makanya jadinya untuk bisa mengetahui antara dua level antara level tersebut, makanya sangat dianjurkan untuk berbicara ke profesional ya konsultasinya. Karena mereka bisa dibilang punya metode sendiri untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi sama diri kita gitu ya. Betul. Karena bahayanya itu kalau misalkan kita sudah mendiagnosa diri kita sendiri. Ya, itu banyak terjadi sih. Even sama orang-orang yang kuliah di psikologi pun juga terkadang mereka ketika masih belajar suka mencoba untuk menganalisa diri mereka sendiri, semua kayak gitu juga ada. Gua pun juga dulu termasuk yang suka kayak begitu, cuma setelah gue sadar dan gue mengetahui kalau gue ternyata masih kurang nih ilmunya gitu untuk gue bisa mengetahui ke diri gue sendiri. Jadi gue butuh bantuan juga nih kalau misalnya gue udah merasa kayaknya gue butuh deh gitu. Gue ngerasa dan kayaknya menurut gue psikolog pun ya kayak lu kuliah psikologi, lu butuh ke psikolog untuk tahu itu gitu, karena kita nggak pernah bisa 100% jujur ke diri kita sendiri loh. Betul. Gue kasih satu analogi aja ya. Tukang potong rambut atau barber itu nggak bisa motong rambutnya sendiri kan? Iya, betul. Nah, contohnya kayak gitu aja. Iya. Istilahnya kayak gitu kan. Maka jadi kita sebagai walaupun gue kuliah psikologi atau mungkin psikolog-psikolog yang lain yang sudah S2, itu pun juga mereka kalau misalnya banyak kok kejadiannya yang emang ternyata mereka juga butuh bantuan profesional. Walaupun mereka sudah karena ada efek yang namanya bias ya. Bias atau denial. Bias atau denial.
Bias sama denial yang emang tahap yang bisa dibilang cukup berbahaya ya, bisa dibilang kalau misalnya lo self diagnosis sendiri. Iya. Ya kan. Tapi sekarang ini menarik sekarang gue tanya kalau misalnya lo melihat diri lo depresif gitu ya, lo pasti ada ketika lo mendiagnosis diri lo sendiri, lo dengan pengetahuan yang lo punya pasti lo kayak masa sih gue ngelakuin sampai kayak begitu, kayaknya gue lakuin kayak masih bener-bener aja deh, atau kayak gimana ya. Nah itu kan pertanyaan ya penilaiannya ya. Betul. Iya. Itu kan penilaian base by kita sendiri. Sedangkan kalau mau lihat penilaian objektif atau bisa ditanya lewat orang lain atau yang lebih profesional lagi. Iya. Ini insight-nya asik banget nih dari Aji nih. Ini gue nggak mikir bakal pembicaraannya sedalam ini, tapi ini menarik ya. Ini menarik. Ini gue mau nanya nih, kira-kira mental illness ini kan sebenarnya sekarang banyak yang kayak tadi kita bilang, banyak dipakai oleh influencer atau mungkin orang yang agak terkenal di sosial media gitu ya, atau mungkin di dunia showbiz, si mental illness ini. Betul. Nah sebenarnya dari yang lu pelajari di kampus dulu ya, siapa aja sih yang berpotensi untuk terserang si mental health disorder ini? Kalau ngelihat dari segi, kalau gue bisa bilang kalau untuk orang bisa terkena mental illness itu bener-bener randomly sih. Itu bener-bener kita nggak bisa duga. Even anak kecil pun bisa sudah terkena mental illness, tergantung dari situasi yang memang lagi dia sedang rasakan. Itu semua tuh bergantung dari situasi yang dia, ya environment-nya dia lah bisa dibilang. Itu faktornya sangat banyak kalau menurut. Jadi siapa dan kapannya tidak bisa dikategorikan secara eksak gitu ya? Betul, nggak bisa. Kayak misalnya lo pasti kalau misalnya lo udah dewasa, pasti lo kena atau lo rentan kena mental illness. Emang bener. Cuma gue nggak bilang, cuma nggak bisa, dan kita nggak bisa prediksi apakah anak yang umur masih SD gitu yang bisa kita bilang ya kayaknya belum mikirin kerjaannya, belum mikirin nyari duit, pasti hidupnya happy aja deh gitu. Belum tentu. Itu bisa juga kena, bisa juga. Karena tipe depresinya pun berbeda ya, tipe depresinya berbeda ya. Betul. Semakin lo berkembang sebagai manusia di setiap environment atau lingkungan, pasti kan yang lo hadapin masalahnya berbeda-beda kan. Nah, stress levelnya pun juga berbeda-beda pasti kan. Ketika lo menghadapi masalah, pasti lo akan kena yang namanya stres, ya kan. Nah, dan yang namanya experience atau yang namanya bisa dibilang tuh bisa dibilang nggak cuma experience ya, atau yang namanya gimana dia menghadapinya itu kan base-nya itu kan levelnya kan beda-beda. Ada yang misalnya gue udah pernah ngalamin yang kayak begini sebelumnya dengan gue ngelihat dari temen gue, jadi dia bisa ngadepin itu. Tapi ada yang dia sama sekali nggak pernah tahu, jadi dia baru ngadepin, akhirnya dia tingkat stresnya lebih tinggi daripada yang udah pernah, misalnya kayak gitu kan. Jadi faktornya tinggi tuh, faktornya sangat banyak lah bisa dibilang. Bisa dari pertemanan, bisa dari dunia kerja, bisa dari relationship, putus cinta, segala itu juga salah satu. Iya, banyak yang bunuh diri karena putus cinta ya. Betul. Sebenarnya bunuh diri itu masuk ke mental illness atau memang sudah orang yang nggak ada harapannya? Bunuh diri itu salah satu dari mental illness. Bisa dibilang bukan salah satu dari mental illness. Bunuh diri itu salah satu action yang biasanya diambil oleh orang yang mempunyai mental illness atau mental health disorder. Salah satu action yang diambil dari orang yang mungkin sudah depres, anxiety tinggi apa segala macam gitu ya. Oke. Karena jujur aja kalau misalnya lo udah mengalami hal seperti itu, lo pasti akan merasakan yang kayak namanya hidup lo tuh miserable banget. Lo akan merasakan yang kayak lo bisa tuh yang kayak lo gak bisa ngerasain lagi yang namanya seneng. Itu bisa banget. Itu ada banget yang kayak begitu. Untuk lo bisa keluar dari situ tuh lo butuh bantuan orang. Itu faktornya pun juga nggak cuma psikolog, itu pun juga bisa butuh dari kayak circle lo, teman-teman terdekat lo. Iya. Bisa gue bilang significant others ya, orang-orang yang signifikan dalam hidup lo bisa dibilang. Nah itu juga butuh banget. Itu sangat penting. Makanya malah lebih penting itu sih kalau kata gue. Karena let's say nggak setiap orang mungkin punya kemampuan untuk datang ke psikolog. Karena kan kita tahu bahwa biaya ke psikolog itu cukup mahal gitu ya. Biaya ke psikolog, psikiater itu cukup mahal. Karena memang servisnya pun ekstra lah ya untuk psikolog itu. Nah tapi circle, makanya itu tadi lu ngajarin dari SD kan. Lu mesti milih circle yang tepat yang bisa support lu gitu. Iya, betul. Karena itu juga salah satu tujuannya sih. Salah satu tujuannya sana ya. Iya, kebayang sih kalau dari SD udah diajarin nyari circle yang tepat, mungkin angka kriminal, angka anxiety, angka depresi itu bisa menurun. Ya karena lu dapat circle yang tepat, lu suportif. Karena kan zaman sekarang ini, let's say bisa dibilang ya, bullying itu tinggi.
tingkat bullying tinggi dan amat sangat mudah untuk membuli orang. Betul. Amat sangat mudah untuk membuli orang, dan untuk lu dapat circle yang tepat itu, wah itu amazing sih. Dan gue bersyukur gue punya circle yang tepat lah, alhamdulillah sampai sekarang. Betul. Untuk bisa menemukan hal tersebut itu bukan sesuatu hal yang mudah ya bisa dibilang ya. Makanya jadinya kita perlu tahu beberapa kayak tips and trick lah bisa untuk bisa melihat apakah circle ini atau teman-teman ini tepat dengan kita gitu. Karena kan ada juga istilahnya ada toxic friendship lah, apa semua gitu juga ada. Atau lu mau share nggak? Lu mau share sedikit nggak yang biasa lu sampaikan itu tentang yang tips mencari circle yang tepat itu gimana? Kalau untuk mencari circle yang tepat itu sih, karena ini kan gue untuk levelnya biasanya untuk orang, tapi bisa juga sih diaplikasikan buat orang-orang dewasa ya, maksud gue yang udah, yang maksudnya udah kuliah kalau menurut gue. Yang pasti kalau menurut gue sih satu sisi, walaupun terdengar seperti klise, cuma satu hal yang paling penting itu adalah untuk lo bisa untuk lo bisa benar-benar menemukan circle yang menurut lo itu benar, lo harus tahu dulu diri lo sendiri juga. Itu paling penting. I think that's fundamental. Itu fundamental menurut gue. Itu fundamental asli. Itu fundamental base banget lah, awal banget. Karena ketika lo udah tahu apa yang istilahnya yang lo mau, yang lo pengen, dan lo orangnya seperti apa lo udah tahu, lo bisa menentukan kira-kira ketika gue bertemu dengan orang, gue bisa nggak nih untuk berinteraksi lebih dari dia. Nah, interaksi lebihnya tersebut tuh juga ada levelnya kan. Ada interaksi yang jatuhnya sekedar teman aja, ada yang udah close friend, ya kan? Ada bisa jadi close friend. Yang lebih intim ada yang lebih intim lagi adalah biasanya partner hidup. Partner hidup ya. Kalau gue yang gue dapet biasanya itu ada kayak layer gitu ya, lingkaran. Lingkaran besar. Yang di luar itu biasanya friends. Nanti ada lingkaran lagi di dalamnya, layer berikutnya close friend. Yang berikutnya yang di dalam lagi paling tengah itu biasanya dari close friend itu baru yang namanya partner atau bisa dibilang teman hidup. Iya, life partner. Karena life partner ini bukan berarti pasangan hidup ya. Life partner ini kan yang bisa support lu dalam keadaan apapun gitu. Karena kan sekarang kebetulan kemarin pas di episode pertama gua Quarter Life Crisis ngomongin sama saudara lu, si Cesar. Cesar, Rio, oke. Cesar Rio. Dia tuh terakhir tuh menyebut kata phony, di mana ya teman yang emang ada pada saat butuh doang gitu. Butuh doang ya. Butuh doang. Dan partner hidup ini ya kita mesti nyari sih partner hidup ini sih. Dan kebetulan Cesar itu one of my partner actually. Cesar is one of my partner. Benar yang lo bilang. Karena orang kadang-kadang suka banyak salah yang dia ngertiin juga. Partner hidup itu selalu diinterpretasikan dengan yang namanya pasangan atau pacar atau lover. Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga. Misalnya kayak partner in crime, kita sebutnya partner in crime ya, orang-orang yang yang biasa kita main itu sampai sekarang kerja pun ada lah partner in crime. Pasti ada yang kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu significant others kita yang bisa nanti jadi orang terdekat kita. Nah, tapi hati-hatinya adalah justru dibandingkan dari circle yang ada itu, kalau lo lihat kelihatannya kan kayaknya justru kalau misalnya kita udah nemuin yang tengah ini aman gitu ya. Jangan salah, justru yang bagian yang life partner ini justru yang paling bisa nyakitin kita juga. Makanya jadinya kayak gitu. Anda berkata tepat sekali. Anda berkata, saya punya sejarah tentang partner yang bisa dibilang backstabbing. But let's not talk about that here. Itu nanti aja kali ya. Nanti. Serius, gue juga kan jadi banyak bahan nih sama lo ngomong. Gue juga pengen ngomongin tentang tipe-tipe friend itu. Karena ini kata-kata gue penting, tipe-tipe friend. But let's move on to mental illness. Mental illness kan sebenarnya satu isu yang penting ya, Ci ya. Satu isu yang penting, tapi agak tersisihkan mungkin dengan isu-isu lain yang let's say narkoba atau apapun kayak gitu. Iya, betul. Tapi mental illness ini karena ya mental illness ini gak kayak narkoba. Narkoba tuh orangnya nyari. Mental illness tuh kadang gak dicari juga datang. Nah, ya, betul. Kira-kira menurut lo nih ya, Indonesia ini kan luas. Daerah-daerah macam apa sih yang bisanya rentan? Karena kan ini bisa nyerang di mana random kan? Random. Tapi rata-rata kira-kira yang kalau si mental illness ini terjadi di daerah-daerah kayak gimana gitu? Oke. Bisa kita bilang kalau misalnya kalau dari gue pernah nemuin satu ini dari WHO sendiri ya, gue pernah baca itu kalau untuk
tipe daerah, secara demografis. Nah, sama demografi, orang yang tinggal di daerah urban justru lebih tinggi untuk kena mental health disorder. Karena balik lagi, kalau yang dari gue baca waktu itu, dari ini ada riset yang gue baca, itu bisa dibilang dari quality hidupnya pasti lebih tinggi ya. Otomatis tuntutannya pasti lebih tinggi. Betul nggak? Right. Ya kan? Otomatis tuntutannya lebih tinggi. Kedua, dan waktu itu gue juga yang sangat berkorelasi dengan apa yang gue baca waktu itu adalah kaum milenial yang sekarang bisa dibilang tinggal di daerah urban juga, itu juga rentan untuk terkena mental health disorder, dikarenakan itu fasenya sekarang ini lagi fasenya mereka untuk resesi, gimana cara gue melanjutin kehidupan gue nanti gimana, quarter life crisis kayak waktu lu pernah ngomongin sebelumnya. Iya. Apakah uang tabungan gue kurang nggak ya? Gue mau nikah nih, ya nggak? Kalau gue mau nikah nih, kira-kira gue mau nikah umur segini, tapi kok gue belum punya rumah ya? Itu kan satu hal yang bisa dibilang problem all of the millennials, nggak? Kalau pernah dapat satu ini kan kayak kalau misal kita milenial ditanya rumah apa yang menurut lo idaman, rumah yang nggak ngutang. Nah, itu kan itu istilahnya ada satu ya. Itu ada satu. Anti-riba club. Itu bercandaan kita kan, bisa dibilang bercandaan kita di milenial, karena emang bisa dipungkirin sekarang untuk generasi milenial itu untuk mencari rumah. Ini gue nggak bilang untuk orang yang emang punya privilege dia bisa dibeliin sama orang tuanya ya. Lo bisa benar-benar mulai dari kosong untuk hustling gitu ya, hustling. Lo beli rumah tanpa pakai KPR, itu lo pasti kesusahan kan? Pasti. Ya nggak? Pasti susah. Itu satu hal yang kita hadapin sekarang sebagai generasi yang bisa dibilang sedang transisi untuk menjadi salah satu tonggak di sebuah negara, bisa dibilang kayak gitu kan? Iya. Nah itu salah satu yang makanya itu jadi salah satu tingkat stres juga yang akhirnya bisa mengarahkan mereka memiliki mental health disorder. Dan itu banyak banget faktornya. Bisa depresi, bisa kayak yang dibilang insecure itu kan maksudnya ke anxiety ya. Anxiety. Iya kan. Anxiety. Jadi cemas, jadi cemas terus. Nah itu bisa, dan itu mempengaruhi lifestyle, bisa mempengaruhi gaya hidup, bisa mempengaruhi interaksi orang-orang. Kalau gue boleh kasih contoh misalnya, salah satu contoh yang paling bisa dilihat, kayak misalnya tingkat bunuh diri. Suicide rate ya. Tingkat suicide rate di Indonesia itu paling tinggi di sekitaran average umurnya 14 sampai 29 tahun. 14. Iya. Makanya tadi gue bilang itu data dari WHO-nya sendiri. Itu yang gue baca. Di Indonesia ya? Oh my God. Ya, di Indonesia. 14. Yes, itu di Indonesia. Kenapa? Faktornya sendiri juga banyak. Gue juga nggak bisa bilang apakah yang umur 14 pasti sama faktornya bisa dengan umur 29. Belum tentu. Karena kan umur 14 itu kan lagi transisi menuju ke dewasa. Sedangkan umur 29 itu kan udah bisa dibilang udah masuk adulthood lah, bisa dibilang. Udah nggak bisa dibilang yang adulthood lagi. Faktor macam-macam. Cuma makanya tadi gue bilang salah satu contoh paling utama itu tingkat depresinya itu berarti sudah bisa tinggi lah tuntutannya untuk untuk mereka bisa akhirnya mengambil action untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Oh my God. Jadi karena tadi lu bahas ini ya, ini gue jadi menarik nih. Sebenarnya gue jadi pengen menggali lebih dalam lagi. Sebenarnya mungkin tadi lu udah sebut beberapa ya, tapi I know this is a cliche question, tapi let's say ini orang-orang harus tahu kenapa orang bisa keserang si mental health disorder ini gitu. Faktor utama lah, let's say kita ngomong faktor utama, karena ini gue berasumsi. Ya. Correct me if I'm wrong. Tapi kan di dunia sekarang ini kan let's say digitalized gitu ya, semuanya digitalized. Ya, betul. Sosial media, it's a thing. Sebenarnya ada peran dari sosial media nggak sih dari ini menarik kayak gini? Ini menarik nih, Mal. Kalau gue mungkin agak panjang ya, cuma gue coba jelasin. Gue agak jelasin sekompak mungkin.
bisa dibilang itu mental health disorder itu penyebab umumnya biasanya adalah stres. Betul kan? Oh, everything starts with stress ya. Iya. Biasanya stres itu kan juga macam-macam ya, bisa dari kayak urusan kerjaan, urusan duit, ya kan, urusan keluarga, urusan apa, atau bisa juga masalah keluarga atau masalah teman. Ya kan, dengan teman, putus cinta atau masalah dengan pacar, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan stressful, betul nggak? Basically lu nggak tahu karena apa ya? Basically lu nggak tahu karena apa? Basically karena apa? Nah, random kan? Betul, kan random. Itu bisa pengaruhi itu bagaimana orang copingnya tersebut itu juga macam-macam karena experience-nya juga bermacam-macam, betul nggak? Lo nggak bisa ngomong satu orang dengan umur yang sama, dengan tanggal lahir yang sama, dengan jam yang sama, itu pasti punya template kehidupan yang sama, itu belum tentu, betul kan? Nggak mungkin kan? Itu hal. Kalaupun ada, pasti juga belum tentu treatmentnya sama gitu loh istilahnya kan. Atau bisa bilang penyakitnya sama 100% gitu. Betul, pasti nggak mungkin sama kayak gitu. Karena kehidupan orang-orang punya kehidupan masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing, Oke. Nah, kalau yang gue dari situ bisa dibilang kita bisa ngelihat kalau ternyata genre itu nggak bisa kita buat main lah istilahnya. Kita itu nggak bisa dianggap remeh untuk hal seperti itu. Makanya ketika ada satu orang teman lo yang emang punya masalah seperti itu lebih baik untuk coba deh ajak ngomong, coba dengerin masalah-masalah dia tanpa ngeluarin perspektif dari lo. Kalau lo nggak ngerti masalahnya dia, coba untuk ngerti gitu. Istilahnya empati itu nomor 1. That's interesting. Ya, dan empati nomor 1 itu istilah yang bisa gue bilang. Karena banyak sekali dari kita kalau menurut gue, ini based by pengalaman pribadi sih sebenarnya gue bisa bilang. Cuma mungkin mungkin orang-orang pernah mengalaminya juga. Karena emang kebanyakan tendensi kita itu lebih ingin untuk didengar dibandingkan untuk mendengar, betul kan? Itu satu hal yang bisa gue lihat. Banyak batang kayak begitu dan jatuhnya jadinya empatinya kurang. Dan jatuhnya jadi menggurui ya. Betul. Kadang jadi menggurui dan itu bisa menyebabkan kayak mereka untuk kok gue kan ngomong kayak begini maksudnya gue pengen share nih kok malah gue pengen di-share bukan pengen dinasehatin gitu. Karena it happens a lot. Kayak let's say gue curhat sama orang, alah malu baru segitu. Gua nih kayak gini. Itu membandingkan. Itu membandingkan nggak bagus. Itu nggak bagus. Atau kayak kalau gua jadi lu ya Mal ya. Nah itu tendensinya berbeda kan dengan hearing gitu ya. Dan mungkin itulah mungkin kenapa lu di psikologi, karena lu belajar untuk memahami orang bercerita kan ya. Iya, karena basically sebenarnya orang-orang yang punya masalah seperti itu, keinginan mereka itu mereka cuma pengen didengerin. Basically itu mereka tuh yang didengerin. Yang apa yang jadi masalahnya dia, apa yang jadi trouble-nya. Gue sejauh ini kalau misalnya ada teman gue yang emang punya masalah kayak gitu dan mau cerita sama gue selalu open. Dan gue lihat selalu apa yang mereka selalu, kalau mereka udah ngomong, ketika mereka udah open gue dengerin. Kalau emang gue punya solusi yang emang tanpa memang harus mengcompare diri gue dengan dia, gue akan keluarin. Tapi kalau misalnya enggak, gue lebih baik jadi kayak gitu. Gue lebih baik kayak ya dengerin aja dulu apa yang emang dengerin dan ngertiin apa yang mau, apa yang dia keluarin. Karena basically sebenarnya mereka itu sebenarnya tuh mereka bisa dibilang pengen didengarkan gitu. Iya. Don't try to be a hero ya. Karena kadang orang mencoba menjadi hero, in solving problems, but actually they don't know anything about that shit gitu. Gue bilang that shit soalnya agak kasar tapi tapi emang gitu. Iya. Kecuali kalau emang lo punya pengalaman yang emang bisa membantu dia gitu, gue masih nggak masalah. Tapi dengan tendensinya encourage ya, tendensinya encourage, betul, encourage dia seperti apa. Nah kalau misalnya dari yang penjelasan dari tadi yang gue omongin gitu, yang menarik lagi kan lo menyebut sosial media ada peran apa tidak ya? Iya. Betul nggak? Ya kan, sebenarnya peran atau tidak. Nah ini menariknya di sini adalah kalau kita lihat kan tadi gue bilang secara umum itu faktornya adalah stres atau hal-hal negatif yang kita alamin, betul nggak? Iya, betul. Jangan salah, karena banyak yang terjadi sekarang adalah mental health disorder itu juga bisa terjadi sama hal-hal yang positif. Itu juga bisa. God. Itu juga bisa, itu biasa kita sebut dengan namanya toxic positivity.
Toxic Itu juga positivity. itu satu Lu hal. Bisa share nggak apa nih? Gue baru dengar istilahnya. Ya, bisa. Ya, toxic positivity itu adalah satu hal yang bisa dibilang untuk definisi besarnya ya. Toxic positivity itu bisa dibilang itu tuh refers to konsep yang fokus ke overgeneralizing tentang happiness. Overgeneralizing about happiness. Bisa dibilang lo tuh kayak happiness itu lo gembor-gemborkan secara over. Terlalu berlebihan. Dan itu berdampaknya itu bisa apa ya? Karena bisa dibilang hidup itu kan kayak hitam dan putih gitu ya. Iya, hitam putih. Dinamis. Dinamis kan. Ketika blacknya kebanyakan nggak imbang, tapi ketika putihnya juga kebanyakan itu juga jadi nggak imbang. Kenapa? Dan itu disebut toxic positivity tadi ya. Iya, bisa kalau misalnya ada yang mau cari lebih dalamnya bisa di search sekarang udah ada beberapa peneliti yang udah neliti sih kalau gue lihat tentang toxic positivity. Iya. Dan kalau menurut gue bisa menjadi salah satu faktor yang memang pengaruh. Kenapa gue bilang toxic positivity? Lo sekarang kalau main sosial media, tendensi lo itu lo mau nggak ngasih lihat hal-hal yang jelek yang pernah lo lakuin dalam hari itu? Oh, jelas tidak. Pasti yang seru-serunya dong. Betul, yang seru, yang baik. Achievement gue hari ini apa? Pasti kayak gitu, betul nggak? Gue hari ini berhasil ini nih. Gue hari ini berhasil itu. Tapi nggak pernah dikasih lihat yang namanya gagal nih. Betul. Iya kan? Padahal yang namanya ketika lo berhasil, pasti ada sebelumnya pasti lo pernah gagal. Iya. Betul nggak? Iya kan? Atau misalnya ketika lo berhasil, strugglingnya nggak diliatin gitu ya. Strugglingnya nggak dikasih lihat. Nah, yang dilihat adalah gue udah berhasil gue achieve ini, gue udah achieve itu, gue udah bisa ke sini, gue udah bisa ke situ. Hal yang paling bisa dibilang inilah. Ya mungkin lo sebagai fotografer atau videografer juga pernah mengalami hal tersebut juga pasti sering kan. Lo ngeliat bisa karya teman lo atau apa semua kayak gitu. Kayaknya lebih keren ya gitu ya. Kok gue nggak bisa sih gitu. Nah itu kan itu juga salah satu yang ya karena profesi kita sosial media juga salah satu yang sering kita pakai lah bisa dibilang ya. Iya, itu salah satu platform yang bakal kita pakai pasti. Betul. Nah makanya dari situ bisa dibilang kita harus pinter-pinter tuh untuk mainnya kalau menurut gue. Karena itu kalau toxic positive itu adalah tendensi untuk nge-hide hal-hal yang buruk dalam dan istilahnya dia ngedefine itu tuh sebutan paling kerennya excessive happiness. Excessive happiness itu tuh kayak sebuah kebahagiaan yang terlalu berlebihan yang jatuhnya jadinya lo nggak mau ngelihat hal-hal buruknya atau lo jadinya lo hari jadi comparing diri lo sendiri, comparing diri lo dengan orang lain yang bisa dibilang lo nggak lihat kan struggle dia kayak gimana. Iya. Umur gue sama dia sama, tapi misalnya dia udah ke US, tapi lo tau nggak sebelumnya misalnya dia lu nggak tahu kerja kerasnya dia kayak gimana kan gitu. Kerja kerasnya kayak gimana tuh kayak gimana kita nggak tahu kan. Dan dia nggak mau ngasih lihat dong. Siapa sih yang mau ngasih lihat gitu? Iya. Gitu. Oh my itu God, ada satu. This is interesting man. Gue belajar banyak loh serius. Iya itu salah satu yang menarik sih kalau menurut gue. Gue juga waktu itu baru baca tentang hal ini sekitar setahun yang lalu dan dari setelah itu gue jujur cukup mendiscover banyak hal. Ya dan toxic positivity itu nggak cuma lo temuin di ini aja ya di sosial media ya. Gue bisa bilang seminar yang seminar motivasi dia cuma ngasih tahu gue udah gini dan betul. Kalau dia nggak nge-share si strugglingnya dia kayak gimana itu bisa dibilang toxic positivity ya. Karena banyak kan seminar motivasi sekarang gitu. Betul, karena seminar motivasi itu makanya gue bilang karena sekarang bisa dibilang nggak cuma seminar, hal paling nempel di kehidupan kita ya deh, iklan yang lo selalu lihat di mana-mana, itu selalu menggunakan sebuah quotes, gimana cara lo, ayo kejar mimpi lo, ayo kejar ini lo, kejar keinginan lo, gak usah takut untuk apa semua kayak gitu. Iya. Ya kalau lo pikir-pikir lagi. Kalau lo pikir-pikir lagi, emang sih, gue juga pengen sih ngejar. Cuma that's not that simple gitu kan. Itu bukan sesuatu yang bisa lo achieve hanya dalam waktu 6 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gitu kan. Iya. Kalau misalnya lo punya mimpi, gue pengen ini misalnya motoin lista Blackpink gitu. Terus dalam 6 bulan gue udah bisa motoin lista Blackpink.
Itu kan Tidak satu hal semudah yang itu menurut gua Ferguson. tidak semudah itu. Iya nggak? Iya. Iya nggak? Iya nggak? Oke. Jadi ini it's interesting. Karena gue mulai memerlukan beberapa koneksi dengan omongan gue dengan Cesar. Dan ini bedanya gue omongan dengan Cesar waktu itu kan it's based on our opinion dan based on research. Dan lu kan pakar, bukan pakar, so gue nggak bilang pakar ya, tapi lu yang pernah bergelut di dunia ini gitu. Akhirnya gue dapat beberapa point of view dan gue bisa bilang, correct me if I'm wrong, quarter life crisis itu adalah satu fase, tapi bukan mental health disorder. Quarter life crisis? Iya. Betul, itu sebuah fase. Itu sebuah fase, tapi bukan mental health disorder. Betul, itu bukan mental health disorder, itu sebuah fase yang akan kita alamin dalam hidup kita. Bisa dibilang. Iya. Tapi bisa memicu ke arah mental health disorder. Iya, itu it depends how we react to that crisis. How we react. Terus mental bisa dibilang quarter life crisis apa aja yang kita hadapin pada saat kita sedang mengalami quarter life crisis tersebut, bisa bilang kayak gitu kan. Itu makanya itu bisa mengarah ke mental health disorder. Iya. Tapi itu sebuah fase dalam hidup kita. Iya, sebuah fase yang menyenangkan di awal, bisa tapi menyenangkan pada saat lu sedang melewatinya. Oke. Man, this is interesting. Ya. Dan ini gue pengen ngasih satu pertanyaan terakhir ke lu lah ya. Karena kita udah bicara cukup banyak di sini. Oke. Actually, mungkin lu udah sebut beberapa kali juga sih. Tapi let's remind ya. Kita remind karena kan tadi kita obrolannya agak nyambung gitu. Mari kita remind untuk yang ngedengar kita. How we prevent this mental health disorder atau mental illness ini. Gitu. Ya. Like in general yang mungkin bisa dilakukan right now gitu ketika lu dengar podcast ini. In general kalau menurut gue seeking help from others itu menurut gue satu hal yang nggak perlu malu. Seeking help. Oh my god. Lo mencari bantuan dari orang-orang itu bukan suatu hal yang shame yang perlu lo takutkan atau lo merasa harga diri lo terinjak-injak dengan lo meminta tolong dari orang, itu bukan satu hal yang bisa dibilang yang jelek, bukan hal yang jelek. Kalau memang lo butuh, bukan aib. Kalau emang lo butuh dan lo tulus, istilahnya ketika lo meminta bantuan, teman lo pasti akan membantu lo, istilahnya kayak gitu. Iya. Nah, kalau gue ngelihat hal tersebut, karena gue nggak bisa bilang untuk langsung, kalau misalnya lagi hal yang kayak begini, gue kadang suka ngelihat gapnya nih, ada gapnya. Karena banyak ketika lo bilang, lo kayak gue ngerasa gue depresi deh, tiba-tiba langsung dibilang, oh yaudah lo ke psikolog aja. Nah itu kalau menurut gue ada gap hole-nya nih, yang lo tiba-tiba bisa orang-orang tuh kadang-kadang suka ya nggak semudah itu untuk bisa ke psikolog gitu kan. Nah kalau menurut gue makanya seeking help from your friends atau teman-teman terdekat lo itu hal yang bagus banget, dan itu jangan dijadikan sebagai satu base yang utama untuk nyembuhin diri lo. Itu bisa dibilang kayak one of reference. Nah, bisa dibilang kayak kalau di dunia medis itu pertolongan pertama lah, bisa dibilang. First aid lah ya. First aid-nya ketika lo mengalami hal tersebut. Ketika lo seeking help-nya pun dari orang yang lo percaya dong, gitu ya. Betul. Orang. Jangan sembarangan orang. Kalau emang lo menurut lo orang ini gak bisa untuk lo cerita atau lo apa, jangan lo paksain juga. Iya. Ya, karena ya gue percaya sih apa namanya judgement paling bagus ya insting lo sendiri sih kadang-kadang kan. Iya. Dibilang kayak gitu. Nobody knows who you are better than you. Daripada diri lo sendiri. Iya. Nah, kondisi lo bisa dibilang dalam kondisi seperti itu, dan lo pasti tahu siapa orang-orang yang menurut lo deket dan bisa untuk lo dengan dari situ untuk lo bisa ajak sharing. Nah, dari situ baru lo kalau emang lo merasa, karena kan pasti lo bisa ngeliat tuh dari setelah lo minta tolong sama temen lo share problem lo, kira-kira lo ngerasa lebih tenang nggak, lo merasa lebih happy, lo merasa lega, diri lo lebih lega nggak, istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya masih ada satu yang mengganjil dalam diri lo masih ngerasa lo masih punya beberapa yang tadi gue bilang, yang pertama tadi yang gue bilang itu kan yang udah mengganggu mood lo, cara lo berpikir dan perilaku lo udah nggak sesuai seperti apa yang lo harapin, baru lo bisa tentuin gue kayaknya harus ke psikolog gitu.
Iya, atau gue baru harus ke baru ke psikiater. tenaga profesional gitu ya. Betul. Sebenarnya perbedaan psikolog dan psikiater itu apa sih, Ji? Ada perbedaan sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu sulit. Karena gue ya, ini dari gue, sorry. Dari gue pernah ke psikolog, gue pernah ke psikiater. Perbedaan yang gue dapetin adalah kita sama-sama ngobrol, kita sama-sama apa untuk menyelesaikan problemnya. Tapi dari psikiater gue pulang dapat obat. Betul. That's it, gitu. Perbedaannya. Oh, perbedaannya psikolog, itu ya? Perbedaannya psikiater, dia boleh ngasih obat. Karena base-nya dia dari kedokteran. Oh, base-nya kedokteran? Dari kedokteran. Psikolog nggak boleh ngasih obat. Kalau misalnya dia ngerasa ketika dia lagi konseling atau melakukan tes terhadap pasiennya dan dia menemukan satu simptom yang menurut dia ini harus pakai obat, dia harus refer ke psikiater. Karena dia nggak boleh. Dia nggak boleh ngasih. Kalau psikolog kita nggak dapat knowledge tentang pengobatan melalui medical treatment atau medication. Itu kita cuma dikasih ininya ya, pengetahuannya aja. Tapi untuk dapat izinnya itu kita nggak ada. Psikolog itu nggak ada. Lebih kredibel psikiater lah ya untuk hal itu ya. Betul. Dan ada perbedaan juga, bisa dibilang sarjana psikologi sama psikolog itu beda ya. Itu yang perlu tahu juga. Lu sarjana psikologi ya? Perlu orang-orang tahu. Gue sarjana psikologi karena gue masih S1. Ya kan? Makanya gue nggak bisa ngomong. Kalau misalnya lo nanya nih tadi tentang bagaimana sih treatmentnya, bagaimana sih apa, nah gue nggak bisa ngomong. Karena tiap orang berbeda juga dong. Tapi dari satu sisi gue juga bukan psikolog. Karena lo kalau di Indonesia kalau lo mau jadi psikolog, lo harus menempuh S1 psikologi lalu lanjut ke S2. Nah, dan ketika lo lanjut S2, lo baru dapat namanya title psikolog karena lo akan disumpah di situ. Oh, kayak dokter ya, kayak sumpah dokter. Betul, gitu ya? Kayak sumpah dokter, benar. Makanya jadinya ada inilah bisa ada izinnya juga lah ketika lo untuk menjadi psikolog. Makanya oleh karena itu gue kalau misalnya ada temen gue yang tiba-tiba datang bilang lu kan sarjana psikologi nih, coba dong gue pengen apa. Kalau misalnya dia nanya gue depresi ya, gue punya penyakit psikologis ya, gue akan bilang gue nggak tahu karena gue bukan psikolog. Kalau lo emang pengen tahu, silahkan lo ini gue bisa refer nih teman-teman gue yang udah S2, coba silahkan ke mereka, jangan ke gue karena gue bukan expert. Karena gue nggak bisa dan gue nggak disumpah untuk diagnosis. Gue mungkin bisa aja nggak diagnosis, cuma kalau misalnya tiba-tiba diagnosis gue salah, gue nggak tanggung jawab gitu loh istilahnya. Secara ilmu mungkin lu ada ya, secara ilmu lu ada. Iya betul. Tapi cuma secara kredibilitas lu belum sampai ke tahap itu. Oke, menarik. Makanya itu biar apa ya? Audiens kita denger lah, Mal bisa dibilang karena perbedaan itu bisa dibilang nggak banyak orang yang tahu. Iya sih, gue juga baru tahu. Betul. Karena gue pikir ya kan? lu kuliah psikologi, lu tuh ada option kayak lu mau jadi psikolog apa enggak gitu. Lu ada option kayak kan kalau kayak dokter kan, oh ya berarti dokter umum kan, beres S1 lu jadi dokter umum. Baru lu ngambil spesialis. Ya, gue pikir kayak gitu. Oke, benar gini. Thank you banget nih, gue banyak belajar nih. Iya kan? Karena gue juga banyak concern karena yang gue tahu ada beberapa oknum yang suka menyalahgunakan title tersebut sih. Makanya jadi gue cukup apa ya? Ini menurut gue satu info yang perlu gue share juga sih ke orang-orang awam atau orang-orang yang nggak tahu. Istilahnya kayak gitu. Okay, let's do this for the closing statement. Mental illness dipakai jadi alasan. Menurut lo, etis atau tidak etis dan apa dampaknya? Kalau menurut gue sangat tidak etis dampak ya. Dampak ke orang yang baca aja gitu. Dampak ke orang yang baca satu itu bisa jadi misleading information. Bisa jadi satu informasi yang bisa dibilang bisa disalahartikan sama orang-orang yang memang belum mengetahui tentang mental illness atau mental health disorder. Karena kalau boleh gue share di Indonesia itu awareness tentang mental health disorder itu masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain kalau boleh tahu. Kalau boleh. Iya sih, karena banyak hal yang gue baru tahu sekarang di podcast ini juga sih. Gue bersyukur banget telepon lu, Ji. Thank you banget. Iya kan, bisa dibilang kita tuh kayak perlu untuk memberikan awareness kepada
masyarakat kalau yang namanya mental illness atau mental health disorder itu ada, dan jangan takut, gitu. It's real, dan jangan takut karena hal tabu di Indonesia adalah ketika lo ke psikolog, salah satu yang mungkin kan kalau tadi lo bilang mungkin karena mahal atau apanya, satu hal stigma yang muncul ketika lo ke psikolog adalah lo pasti dikira orang gila atau orang sakit. Oh my god, serius itu anggapan yang datang ke gue pada saat itu. Itu salah satu stigma yang muncul. Padahal belum tentu. Nggak semua orang yang datang ke psikolog atau ke psikiatris itu pasti gila atau pasti sakit. Nggak semuanya. Ada yang kayak gitu, tapi kan gue bilang nggak semuanya, betul kan? Tidak semuanya. Makanya jadinya ketika ada satu orang yang menggunakan mental illness tersebut sebagai bentuk senjata, bentuk senjata mereka untuk ketika mereka melakukan kesalahan, gue sih kalau gue ngeliat berarti menurut gue mereka kurang nggak punya hati sih, nggak punya kemanusiaan sih. Karena orang yang benar-benar menderita karena mental illness itu benar-benar menderita. Itu benar itu bukan satu hal yang bisa lo bilang, aduh gue kayak lagi kena mental illness nih, aduh. Bukan mainan lah ya, ini bukan mainan. Aduh gimana ya, cuma kayak gitu doang, udah selesai. Nggak, kehidupan lo ketika lo punya sebuah penyakit mental illness, kehidupan lo yang tadinya lo bisa dibilang itu bisa berubah 360 derajat. Dari yang tadinya lo mungkin happy, yang tadinya lo senang, lo bisa senyum, bisa tiba-tiba enggak. Bisa tiba-tiba yang tadi kalau gemuk bisa jadi kurus, atau lo kurus bisa jadi gemuk banget. Semua tuh bisa berputar, bisa dibilang. Oke. Jadi yang pasti mental illness itu bukan mainan ya, bukan mainan. Jangan asal-asal ini. Dan juga jangan mendiagnosa diri sendiri. Ya, karena seorang yang kuliah psikologi pun tidak bisa mendiagnosa dirinya sendiri. Karena tadi ada proses denial dan biasnya itu. Betul. And if you think ya, lu belum tahu. Kalau lu berpikir lu sedang mengalami fase mental illness, coba tadi yang kata kayak Aji bilang, coba seek helps from your closest friends atau yang lu percaya orang-orangnya. Karena itulah first aid-nya, itulah pertolongan pertama ketika lu lagi merasakan hal yang menuju ke arah sana. Meskipun lu belum tahu gitu ya, karena lu baru tahu setelah lu consult dengan profesional. Betul. Dan ketika teman lu ternyata tidak cukup membantu, go to the professional. Yes. Dan let's say, di sini bukan teman aja, di sini bisa jadi orang tua. Betul. Bisa adik, saudara, siapapun. Pokoknya teman yang lu percaya gitu. Dan if it doesn't help, then go to the professionals. Ask for help from the professional, please. Yes. Gitu ya. Karena mental illness ini satu hal yang nyata, dan orang yang menderitanya amat sangat miserable, amat sangat tersiksa. So please stop using this as your playground gitu. Ini bukan playground yang bisa lu main-mainin gitu. Oke? Yes. Aji, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah datang di podcast ini. Dan untuk teman-teman lainnya yang mau ikut sharing-sharing cerita di podcast ini atau mungkin kirim kritik, saran dan segala macam, bisa follow di Instagram kita @root62.project, Twitter juga sama @root62.project, atau mungkin subscribe di YouTube kita Root62 Media. Dan biasanya sebelum kita selesai di sesi Rumah Akmal Podcast ini, kita biasanya ada kata-kata mutiara dulu sih. Asik. Coba. Gimana? Dari lo? Dari gua. Atau mau lo? Lo ada nggak? Apa ya? agak bingung juga apa ya kata mutiara. Lo aja deh. Paling mungkin nanti gue bisa nambahin kan? Oke. Atau gimana? Mental illness itu bukan mainan. Ini senjata kita jalan ke pelaminan. Berhenti menggunakan ini sebagai alasan, karena apa yang sudah Anda lakukan yaitu kelakuan Anda aja gitu. Minta maaf itu jauh lebih mudah dan menyenangkan. Oke, saya Akmal Raksanagara dan Aji dari Jakarta juga. Terima kasih sudah mendengarkan Rumah Akmal Podcast. Tetap dengerin Rumah Akmal Podcast di platform favorit kalian. Stay safe dan let's share this awareness about mental illness, okay? Let's share this awareness. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Thank you.